Hai, bertemu kembali dengan mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kali ini akan membahas materi tentang teknologi pertanian. Mari kita simak dialog berikut dengan seksama. Selamat menyaksikan. Hai, kenapa kamu tampak bingung? Aku sedang mendapat tugas tentang teknologi pertanian. Maukah kamu membantuku? Tentu saja, apa yang ingin kamu tanyakan? Kita mulai dari definisi. Oke, teknologi pertanian adalah alat, cara atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian sehingga berdaya guna dan berhasil guna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Lalu bagaimana dengan aspek-aspeknya? Apa saja aspek-aspeknya? Ada alat dan mesin budidaya pertanian, misalkan alat penanam padi. Ada teknologi pengolahan tanah dan air, misalnya teknologi pemberian bahan organik untuk penyehatan tanah, teknologi embung untuk penyimpanan air. Ada pula aspek energi dan elektrifikasi, misalkan pengaturan energi untuk penyiraman, penyemprotan. Ada juga aspek lingkungan dan bangunan pertanian, misalkan teknologi smart greenhouse. Serta ada aspek teknologi produksi hasil pertanian atau TPHP, misalkan teknologi penanganan pasca panen. Kemudian, bagaimana dengan perkembangan teknologi pertanian? Perkembangan teknologi pertanian dimulai dari revolusi hijau atau Green Revolution, yaitu dengan menggunakan varietas berproduksi tinggi, tanggap pupuk, perlindungan tanaman dari serangan hama dan penyakit secara intensif, pengairan dan kredit usaha tani. Hal ini disebut juga High External Input for Agriculture. Pertanian yang menggunakan teknologi ini disebut Modern Agriculture atau Konvensional Agriculture atau Intensive Agriculture. Teknologi dalam revolusi hijau di Indonesia disebut juga panca usaha tani, yaitu meliputi pemilihan bibit unggul, pemupukan, pengairan, pemberantasan hama penyakit dan gulma serta penanganan pasca panen. Begitu kan? Ya betul. Tetapi menurut Glisman, pertanian konvensional bukanlah pertanian berkelanjutan. Dilihat dari aspek ekologi, biologi, ekonomi, lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya. By the way, mari kita lanjut diskusinya sambil mencari udara segar di luar. Oke, mari. Bisa dijelaskan masing-masing aspek tadi. Mengapa pertanian konvensional bukanlah pertanian berkelanjutan? Karena, secara aspek ekologi, contohnya terjadi gejala titik leveling off, maksudnya semakin banyak pupuk kimia sintetik yang digunakan maka akan tidak berpengaruh pada tanaman, jadi terdapat faktor pembatas atau limiting factor, kemudian penggunaan pupuk kimia sintetik atau pupuk anorganik akan menjadikan bahan organik tanah rendah dan akhirnya terjadi degradasi atau penurunan sifat-sifat tanah. Lalu secara aspek biologi, maka varietas lokal akan hilang karena berganti dengan varietas unggul. Secara aspek ekonomi, maka keuntungan petani akan menurun, terjadi pemborosan energi dan terjadi ketergantungan saprodi atau sarana produksi di luar sistem pertanian tersebut dikarenakan penggunaan pupuk dan pestisida serta benih dari luar sistem. Kemudian secara aspek sosial, dengan adanya mekanisasi maka menggantikan tenaga kerja sehingga banyak kaum muda yang melakukan urbanisasi ke kota karena mereka memandang pertanian tidak menguntungkan. Secara aspek lingkungan dan kesehatan, maka terjadi bahaya pencemaran polusi limbah dan bahaya kesehatan yang mengancam akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetik. Terakhir yaitu secara aspek budaya, petani terbiasa dengan budaya instan melalui penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetik. Padahal kerugiannya dalam jangka panjang sangat merugikan. Oleh karena itu maka lahirlah teknologi hijau atau green technology dan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Ya benar. Sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan berarti mengintegrasikan antara praktek produksi tanaman dan hewan di suatu lokasi yang spesifik selama waktu yang panjang. Teknologi dalam pertanian berkelanjutan merupakan green technology atau teknologi hijau, dalam hal ini yaitu pertanian organik. Benar. Green technology yaitu bentuk aplikasi ilmu, pengetahuan atau teknologi yang ditujukan untuk perbaikan hubungan antara teknologi yang melibatkan manusia dengan dampaknya terhadap daya potensi lingkungan dan alam. Lalu, bagaimana dengan implementasi inovasi teknologi oleh petani? Inovasi teknologi oleh petani meliputi bagaimana penerapan teknologi pada bidang budidaya tanaman, tanah dan hama serta penyakit tumbuhan.
Pada budidaya tanaman meliputi aspek agronomi, seperti teknik budidaya pada tanaman pangan dan perkebunan, misalkan menggunakan mesin penanam padi dan penggunaan pupuk organik serta teknologi tanam jajar legowo. Pada aspek hortikultura, seperti teknik budidaya pada tanaman sayuran, bunga, buah dan aromatik serta biofarmaka, misalkan teknik produksi sayuran sehat dan penggunaan zat pengatur tumbuh alami. Pada aspek pemuliaan tanaman, misalkan teknologi perakitan varietas lokal unggul dengan cara pemuliaan konvensional ataupun bioteknologi. Pada aspek tanah meliputi teknologi perbaikan dan pemeliharaan sifat fisik kimia dan biologi tanah. Seperti penambahan bahan organik, penggunaan pupuk organik, penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crop dan teknologi pengelolaan daerah aliran sungai. Penggunaan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis serta citra satelit untuk analisis evaluasi dan kesesuaian lahan. Pada aspek hama dan penyakit tumbuhan atau HPT, meliputi teknologi pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, seperti teknologi penggunaan tanaman refugia untuk mikrohabitat musuh alami dan teknologi pembuatan dan aplikasi pestisida alami. Kelihatannya kamu sudah lelah. Mari kita pulang. Terima kasih ya atas penjelasannya tentang teknologi pertanian. Ya sama-sama. Senang dapat membantu. Demikianlah video pembelajaran pengantar ilmu pertanian tentang pokok bahasan teknologi pertanian. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran. Video pembelajaran ini dibuat oleh Nova Triani. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.